Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Bapak Aus Yuli Firdaus, SIP MSc. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Nasional Ibu Adilita Pramanti, SOS MSI. Yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak akan mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati segenap panitia pelaksanaan kegiatan dan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa program studi sosiologi yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam pemilihan Ketua Umum Himasos 2020-2021. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenankan kami atas perwakilan panitia dan komisi pemilihan himpunan selaku pembawa acara untuk memandu acara ini sampai nanti selesai. Bersama saya Gusni Aulia dan rekan saya Agnes Tasya selaku moderator yang akan memandu sesi debat siang nanti. Kami ucapkan selamat datang di acara pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi periode 2020-2021. Hadirin yang berbahagia, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unas, kemudian sambutan, foto bersama, kemudian video visi misi kandidat, pemaparan visi misi ketiga kandidat, lalu ada isoma, sesi debat, pembacaan notulensi debat, dan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Universitas Nasional. Untuk para partisipan dimohon menyalakan kamera. Universitas Nasional yang kami cinta, dari zaman revolusi, petualangan sekali tangan, banyak meredakan, sulit balik Indonesia, menyusulkan dan rasa, kami hidup bersama, Bhinneka Dewan Guru.
Dewan Muda Mahasiswa Marilah tunjukkan Wisma Datang Marjukan Menguatkan sang cinta Kami dengan bersama Di udara puri Merdeka serta sanjaya Damai seluruhnya Itulah cita-cita Indonesia. Baik, acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu Bapak Aus Yuli Firdaus, SIP, MSI. Baik, karena Bapak Wakil Dekannya belum hadir pada hari ini, maka sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Sosiologi, yaitu Ibu Adilita Pramanti, SOS MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC, teman-teman KPH dan juga kandidat, calon ketua Himasos dan juga Bapak Ibu dosen semua, kepada Sekretaris Prodi juga Ibu Ifmi, saya ucapkan terima kasih atas terrealisasinya acara pada hari ini di tengah keterbatasan kita semua ya, keterbatasan fisik, keterbatasan jarak dan juga waktu, tapi ini tak urung kemudian menyurutkan niat kita untuk menjadikan proses pemilihan ini menjadi tetap sesuai dengan prosedur yang ada dan juga tetap nantinya insya Allah akan menghasilkan calon, maksud saya ketua himpunan sosiologi yang baru setelah Saiful, yang kemudian juga akan mengharumkan nama program studi dan juga himpunan secara khusus. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Pak Jayadi sebagai satu-satunya dosen ya dari Prodi Sosiologi. Saya ingat ini mungkin semua dosen sudah diundang ya. Sekarang kita sedang berbagi tugas juga di program studi untuk beberapa hal terkait Tridharma perguruan tinggi yang sifatnya urgent untuk sampai sebelum Anda masuk ke semester baru, maka saya memaklumi hal tersebut apabila ada yang belum bisa bergabung. Dan kemudian saya hanya mengharapkan bahwa proses pemilihan kali ini memang dengan segala keterbatasannya, itu kemudian menjadi hal baik dan juga motivasi atau semangat bagi teman-teman dari angkatan ke depan ya, 2019, dan juga nanti ada adik-adik kalian juga 2020, yang kemudian akan belajar dari peristiwa hari ini gitu. Nah, mungkin nanti pada saat Anda melakukan, ini pesan saya kepada calon ketua himpunan yang baru, pada saat Anda akan melakukan tugas dan amanah dari teman-teman yang sudah berjuang ya pagi, siang, sore, malam bersama saya dan juga Bu Ihmi untuk menyiapkan acara kita pada hari ini sampai besok ya. Itu kemudian dari pagi sampai paginya lagi ya Ketua ya. Mohon maaf kalau memang saya agak perfeksionis, tapi tak lain dan tak bukan itu sebenarnya untuk kemudian bisa kita semua sama-sama belajar. Jadi ketika kita mendapatkan posisi ataupun amanah dari hasil pemilihan tertentu, maka kita masih terus mengalami proses belajar. Artinya tidak hanya belajar untuk kemudian bagaimana meningkatkan prestasi. Bagi saya prestasi di sosiologi itu hal yang kemudian menjadi PR kita bersama, bukan PR dari sebagian orang. Nah, ini yang kemudian harus kita tanamkan bersama, bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana solidaritas dan juga empati kita satu sama lain itu bisa terbentuk. Keberhasilan sebuah organisasi itu tidak hanya karena ketuanya atau pimpinannya memenuhi persyaratan-persyaratan administratif dan juga telah memenuhi angka-angka yang paling banyak gitu ya, mengantongi angka yang paling banyak. Tapi juga
keberhasilan organisasi itu akan lebih baik apabila semua elemen atau strukturnya dan juga sumber daya manusianya itu kemudian dapat memahami dan juga melaksanakan visi misi dari program studi. Maka dari itu saya hari ke-12 itu bertanya lagi kepada KPH, apakah Anda tahu visi dan misi dari prodi? Karena kapal itu tidak mungkin beda arah. Jadi kapal itu harus sejalan. Jadi kalau Anda mau mengendalikan sebuah kapal besar, itu Anda nggak bisa berharap semua akan baik-baik saja. Semua bisa terjadi dan terrealisasi dengan baik apabila kita semua paham visi dan misi dan juga beberapa hal yang menjadi indikator utama dalam memimpin sebuah organisasi. Ketua atau bukan, kita semua itu pemimpin. Kita harus memiliki jiwa leadership yang kemudian dalam situasi senegatif apapun, kita harus mampu untuk bisa berpikir positif dan mengendalikan perasaan. Karena ini, saya yakin ini lebih banyak dalam proses belajar ini mengandalkan rasa ya. Jadi yang harus kita pahami bersama bahwa logika berpikir dalam dalam berorganisasi itu juga penting. Selain itu ditopang juga dengan knowledge yang Anda miliki sebagai seorang sosiolog ya, calon sosiolog. Bagaimana sebenarnya seorang sosiolog itu harus mampu juga untuk memiliki kepekaan sosial yang cukup tinggi ya. Kita memahami apa keinginan yang kemudian bisa kita akomodir dengan baik, keinginan teman-teman ya, atau kesulitan teman-teman ya. Tapi dengan cara-cara yang elok dan juga cara-cara seorang generasi terdidik. Jangan dengan cara-cara yang kemudian tidak sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi untuk kesempatan hari ini saya mungkin tidak berpanjang-panjang. Saya ucapkan selamat dan juga saya mengapresiasi tenaga, energi dan juga dukungan dari teman-teman KPH semua dan juga Bapak Ibu dosen yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga Ibu Ihmi dan juga kepada Bapak Aus Yuli Firdaus selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan yang sebenarnya hari ini beliau sudah me-WA saya juga akan hadir, mungkin agak terlambat, nanti bisa kita mintakan sedikit sepatah dua patah kata untuk kemudian bisa membuat hari ini menjadi sempurna ya dengan kehadiran semua elemen yang mendukung proses KPH ini. Dan kemudian saya juga ingin kita sama-sama berdoa mendoakan saudara kita M. Saiful, mantan ketua, belum mantan ya, karena masih Himasas ya. Yang kemudian hari ini kita masih berupaya di program Sosio Berbagi yang juga menjadi program di Himpunan Mahasiswa Sosiologi, bahwa kita sudah berjanji bahwa kita akan saling membantu satu sama lain ketika teman dan juga saudara kita di sosiologi mengalami kemalangan atau musibah. Sama juga seperti halnya Zamzami kemarin yang orang tuanya meninggal pada saat COVID, kita juga dari Prodi kemudian membantu untuk bisa mensupport biaya kuliah dan lain sebagainya. Satu hal saja yang penting yaitu adalah komunikasi baik. Ketika kita semua mau untuk berkomunikasi dengan baik satu sama lain, artinya ada trust, ada kepercayaan terhadap program studi dan juga terhadap himpunan. Maka dari itu mari kita membangun kepercayaan satu sama lain sehingga kemudian apapun masalahnya tidak mungkin tidak ada solusi. Nah itu yang saya pegang selama saya dulu pernah menjadi ketua himpunan sosiologi di universitas saya. Kemudian selamat kepada para kandidat, semoga bisa memberikan suguhan perdebatan yang baik pula dan juga dapat memberikan inspirasi kepada kami semua, terutama kepada saya karena usia kita jenjangnya lumayan jauh, jadi kadang-kadang saya perlu ide dan gagasan juga dari Anda, tidak semuanya dari saya ya. Kemudian saya akhiri apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan baik pada hari ini. Sukses selalu dan semoga semuanya dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aus Yuli Firdaus selaku Wakil Dekan.
Yang terhormat Ketua Program Studi Ibu Adilita Pramanti beserta Bapak Ibu dosen dan seluruh yang hadir pada acara ini. Ucapan syukur Alhamdulillah atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa dan limpahan rahmatnya sehingga kita dapat menghadiri acara ini walaupun dengan kendala COVID-19 yang tidak mengurangi semangat kita semua. Big applause juga untuk panitia yang telah membuat acara ini terrealisasi. Sebelumnya, dikarenakan Ketua Umum Himpunan Sosiologi periode 2019-2020 sedang sakit, maka saya di sini menggantikannya. Dan mari kita doakan bersama ya, semoga Syaiful segera lekas sembuh agar dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Tanpa panjang lebar, saya berharap semoga acara hari ini berjalan lancar dan para kandidat calon dapat menyampaikan visi misinya dengan baik, serta siapapun nanti yang terpilih dapat amanah menjadi pemimpin Himpunan Mahasiswa Sosiologi periode berikutnya. Semangat untuk para kandidat, tunjukkan bahwa kalian memang pantas mengemban amanah menjadi pemimpin Himpunan Mahasiswa Sosiologi, karena kalian adalah pemuda harapan bangsa, the agent of change, sesuai slogan sosiologi kita ya, dream big, never give up. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana acara pada hari ini, Saudari Clarissa Ramawardika. Kepada Saudari Clarissa Ramawardika, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Awas Yuli Firdaus, SIP MSI, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fisik UNAS. Yang terhormat Ibu Adilita Pramanti, selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fisik UNAS. Yang terhormat kepada Ibu Bapak dosen kalian, Program Studi Sosiologi Fisik UNAS, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Bapak sekalian. Yang terhormat buat Ibu Kalun Nabila, selaku Wakil Ketua Himasos periode 2019-2020, serta semua teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita... Lisa, mohon maaf, itu saya tidak terdengar apa yang disampaikan ya, jadi mohon dicabut aja dulu itu headsetnya mungkin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan acara pemilihan Ketua Himasos periode 2020-2021 yang dilaksanakan tepat pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan KPH yang telah dengan kesungguhan hatinya telah bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga mengucapkan untuk semua mahasiswa yang telah menyempatkan untuk hadir di Zoom kali ini dengan ketulusan hatinya. Adapun acara ini sebagai bentuk untuk pergantian Himasos periode selanjutnya, dan saya harap walaupun mungkin sekarang kita terhalang karena ada virus COVID-19, tapi kita tetap bisa melakukannya dengan baik dan semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik sampai nanti akhir acara. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana acara pada hari ini. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Wakil Dekan 2 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Bapak Awas Yuli Firdaus. Sebelumnya kita dengar dulu sambutan dari Bapak Wakil Dekan 2 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu Bapak Awas Yuli Firdaus, SIP, MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya tidak menampilkan gambar karena posisi lagi di rumah dan tidak siap dengan kostum yang sesuai untuk ditampilkan di gambar ini. Baik, tidak mengurangi esensi dari sambutan ini. Sebelumnya saya akan memulai dengan baca warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Program Studi Sosiologi, Kaprodi Ibu Adilita, Sekprodi Ibu Ismi,
Kemudian saya lihat di sini ada dosen sosiologi, ada Pak Dr. Jayadi Damanik saya lihat di sini. Kemudian dosen lainnya saya tidak melihat nih. Kalau ada siapa lagi ya kira-kira ya? Acara pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi ini merupakan satu rutinitas yang harus dilakukan sebagai bentuk kelanjutan atau bentuk estafet dalam organisasi. Ada pengurus yang berakhir, ada regenerasi kepengurusan yang harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Dan hari ini saya menyampaikan sambutan sebagai pimpinan fakultas yang kedua kali. Yang sebelumnya saya menyampaikan sambutan di KPH Hima Publik yang alhamdulillah sudah terpilih ketua Hima Publik baru. Dan hari ini mudah-mudahan di acara pemilihan ketua Himasos ini akan terpilih ketua yang betul-betul menjadi representasi dan pilihan semua mahasiswa sosiologi untuk bisa menjalankan amanah yang cukup besar, karena eksistensi Hima di Prodi itu adalah untuk mensupport, untuk mendukung, untuk berkoordinasi dan berkolaborasi konstruktif membangun Prodi, sehingga Prodi itu bisa menunjukkan berbagai macam kreativitas yang sifatnya menjadi kebanggaan Prodi maupun fakultas. Dan selama ini saya melihat Himasos sudah cukup baik berkoordinasi, sudah cukup baik dalam berkreasi, membuat program-program kerja yang supporting sifatnya untuk Prodi, sehingga sampai saat ini Prodi Sosiologi tetap bisa mempertahankan akreditasi A-nya. Dan itu semua salah satunya berkat supporting dari mahasiswa yang aktif dalam Himasos maupun mahasiswa Prodi Himasos lainnya yang tidak aktif dalam organisasi Himasos. Nah, singkatnya saja, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua KPH, di mana bekerja keras, sudah bekerja cerdas, dan bekerja tuntas hari ini untuk menyelesaikan pemilihan Ketua Himasos yang mudah-mudahan dapat diterima oleh semua pihak dan dapat mengemban amanah ke depannya dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada KPH dan selamat kepada mahasiswa sosiologi dalam mengikuti pesta demokrasi hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aus Yuli Firdaus, SIP MSI yang telah berkenan memberikan sambutan pada hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Jadi dimohon untuk seluruh partisipan untuk on kamera agar panitia dokumentasi bisa ambil gambar. Untuk panitia dokumentasi bisa standby. Untuk aba-aba mulai dari saya ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu pemutaran video pengenalan ketiga kandidat yang telah dibuat oleh teman-teman KPH beserta panitia acara hari ini. Silakan kepada panitia acara, bisa ditampilkan videonya. Baik, itu dia video pengenalan ketiga kandidat yang telah dibuat oleh teman-teman KPH dan panitia acara hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan visi misi ketiga kandidat.
Pemaparan visi misi yang pertama akan dibuka oleh kandidat nomor 1, Saudari Destinia Arifah. Kepada Destinia Arifah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk MC. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan 2 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Aus Yuli Firdaus SIP MSI, yang saya hormati Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Nasional, Ibu Adilita Pramanti SS MSI, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada hari ini dan seluruh teman-teman mahasiswa sosiologi. Perkenalkan, saya Destinia Arifah, selaku kandidat pertama. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya, to make Himasos as a medium and facilitator for students in order to enhance quality and accreditation sociology major with following academic and non-academic activities. Di mana visi saya menjadikan organisasi Himasos sebagai wadah serta fasilitator bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan mutu dan akreditas prodi sosiologi melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Visi saya, maintaining a good communication and relationship between lecturer and students, and also within student in sociology major. Point number 2, strengthening external relationship and creating sociology student interest to take part in various college activities, either academic or non-academic. Di mana visi saya yang pertama memelihara komunikasi dan hubungan yang baik di antara dosen dengan mahasiswa maupun antar sesama mahasiswa prodi sosiologi. Yang kedua, menguatkan relasi eksternal. Dan yang terakhir, menumbuhkan minat mahasiswa sosiologi untuk ikut berpartisipasi di berbagai kegiatan prodi dan universitas, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sekian pemaparan visi dan misi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1 atas pemaparan visi misinya. Baik, selanjutnya pemaparan visi misi yang kedua dari kandidat nomor 2, Muhammad Rizky Apriza. Kepada Muhammad Rizky Apriza, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Saudara Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Aos Yuli Firdaus SIP MSI, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan FISIP Universitas Nasional. Yang terhormat, Ibu Adilita Pramanti, selaku Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Nasional. Dan yang terhormat, Bapak Ibu dosen Program Studi Sosiologi FISIP UNAS yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu dosen sekalian, serta teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Apriza. Lalu saya akan membacakan visi dan misi yang telah saya buat. Visi yang telah saya buat yang pertama yaitu mewujudkan organisasi yang berintegritas, bersinergi, terbuka, dan selaras. Lalu visi yang kedua, menjadikan program studi sosiologi, khususnya Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau Himasos sebagai organisasi yang independen. Selanjutnya ada misi yang pertama, berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, dalam dunia kampus, dan dunia masyarakat. Lalu misi kedua, yaitu mampu meningkatkan minat dan partisipasi mahasiswa dalam berorganisasi. Misi yang ketiga,
mampu menjalin komunikasi secara transparan dan terbuka. Lalu misi yang keempat atau terakhir, mampu membuat himpunan mahasiswa sosiologi, khususnya prodi sosiologi semakin maju dalam bidang akademik maupun non-akademik. Demikian visi misi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor 2, Muhammad Rizky Apriza, yang telah memberikan pemaparan visi misinya. Baik, pemaparan visi misi selanjutnya dari kandidat nomor 3, Saudari Indah Larasati. Kepada Saudari Indah Larasati, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Aos Firdaus SIP/MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Nasional, Ibu Adilita Pramanti SOS MSI, dan Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan seluruh teman-teman mahasiswa sosiologi yang telah hadir dalam acara ini. Saya Indah Larasati, visi saya yaitu realize the Student Association of Sociology Study Program as a student organization who are active, have high professionalism, and uphold the values of kinship and togetherness. Mission, first, make the association as a means to improve the quality of students to be responsible. Second, improve the performance of the set with a sense of togetherness and kinship without distinction. Third, encourage creativity and innovative students. Fourth, build an active communication and continues along both inside and outside the association. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 3, Indah Larasati, atas pemaparan visi misinya. Dan itulah pemaparan ketiga kandidat kita. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk para partisipan dalam pemilihan nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Sesi kali ini adalah sesi yang dinanti-nantikan para mahasiswa untuk pemilihan ketua umum kita selanjutnya. Sesi kedua kali ini akan dipimpin oleh rekan saya, Agnes Tasya, selaku moderator. Kepada Agnes Tasya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih kepada Gusni Aulia selaku MC pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Agnes Tasya yang akan memandu sesi debat kandidat Ketua Himasos pada tanggal 18 Agustus 2020. Sebelum kita memulai debat pada hari ini, saya akan membacakan beberapa mekanisme debat, yaitu yang pertama, debat pada hari ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama debat akan dimulai dengan pertanyaan dari moderator. Sesi kedua debat akan dibuka dengan pertanyaan dari Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Dan sesi ketiga adalah sesi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa sosiologi. Dan dalam sesi ini saya hanya memberikan 5 kesempatan untuk teman-teman mahasiswa. Pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa untuk para kandidat tidak boleh keluar dari tema debat pada hari ini, yaitu dengan tema mewujudkan kepemimpinan yang berintegrasi serta aktif, kreatif, dan inspiratif. Dan juga tidak boleh keluar dari visi misi ketiga kandidat. Saya ulangi kembali pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa kepada para kandidat tidak boleh keluar dari tema debat pada hari ini, yaitu mewujudkan kepemimpinan yang berintegrasi serta aktif, kreatif, dan inspiratif. Dan juga tidak boleh keluar dari visi misi ketiga kandidat. Mekanisme yang selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa
Yang ingin bertanya silahkan menekan tombol melambaikan tangan atau bisa langsung mengirimkan pesan pada tempat pesan Zoom. Kandidat akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan waktu akan dimulai ketika kandidat berbicara. Adapun beberapa tata tertib dalam debat kandidat pada hari ini, yaitu yang pertama, pastikan terlebih dahulu Anda mengenal nama dan sekaligus mengetahui visi dan misi untuk kandidat calon ketua Himasos yang akan dipilih. Yang kedua, Anda dapat berpartisipasi dengan cara mengklik link yang telah diberikan. Yang ketiga, dalam pengambilan suara, Anda hanya memilih 1 kali dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, apabila dalam pemilihan Anda melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka hak suara Anda dianggap hangus. Yang ketiga, hasil pemilihan yang telah diinput bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan saya akan menyampaikan beberapa tata cara pengisian Google Form, yaitu yang pertama, klik link yang sudah diberikan oleh Komisi Pemilihan Himpunan. Yang kedua, pastikan kolom yang tersedia terisi dengan data yang benar sesuai identitas Anda. Yang ketiga, jangan lupa Anda membaca visi dan misi para kandidat yang sudah tertera, dan Anda bisa langsung mengklik halaman selanjutnya untuk bisa memilih calon ketua himpunan mahasiswa sesuai pilihan Anda. Yang keempat, dalam bagian terakhir, pastikan data Anda sudah terkirim. Baik, debat pada hari ini akan saya mulai melalui pengundian yang sudah diadakan oleh panitia. Panitia memutuskan untuk yang menjawab pertama kali pada saat pertanyaan dimulai dipilih secara acak untuk para kandidat. Untuk pertanyaan pertama bisa dijawab pertama kali oleh kandidat pertama dengan pertanyaan, apa saja kemampuan khusus yang Anda miliki yang membuat Anda terlihat lebih unggul daripada calon kandidat ketua himpunan mahasiswa sosiologi lainnya? Saya ulangi sekali lagi, apa saja kemampuan khusus yang Anda miliki yang membuat Anda terlihat lebih unggul daripada calon kandidat ketua Himasos lainnya? Kepada kandidat pertama, dipersilakan menjawab. Waktu Anda 30 menit, waktu Anda 3 menit dari Anda mulai berbicara. Kepada kandidat pertama, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, yang saya miliki dan tidak dimiliki oleh kandidat lainnya, insya Allah saya mampu menjalin komunikasi dengan baik di antara mahasiswa, baik mahasiswa yang tingkatnya berada di bawah saya ataupun yang di atas saya, karena menurut saya suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi dapat terjalin dengan baik juga. Dan saya cukup memiliki ide-ide yang kreatif apabila dalam membuat sebuah mading atau tema acara dan kegiatan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Desti. Sepertinya waktunya masih ada. Apakah Anda ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan nomor 1? Cukup, terima kasih. Baik, kepada kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Apa saja kemampuan khusus yang Anda miliki yang membuat Anda terlihat lebih unggul daripada calon kandidat ketua Himasos yang lain? Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Agnes Tasya. Menurut saya, kemampuan saya atau kelebihan saya dan pantas untuk dipilih oleh teman-teman mahasiswa sekalian karena saya memiliki tingkat komunikasi yang baik dengan teman-teman yang lain, baik dengan alumni atau dengan adik tingkat. Selain itu, saya juga memiliki rencana untuk meningkatkan kreativitas di dalam Himasos, lebih ke arah
pendidikan secara sosialnya. Selain itu, saya juga dapat, insya Allah dapat bekerja sama dengan yang lain gitu, jurusan lain. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih jawabannya untuk Rizky Apriza. Waktu Anda masih ada, apakah Anda ingin menambah jawaban Anda? Menurut saya cukup, Agnes. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mari kita lanjut ke kandidat yang ketiga, yaitu Indah Larasati. Kepada Indah Larasati, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemampuan yang saya miliki yaitu saya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Saya juga bekerja keras dan saya juga bisa membangun, insya Allah bisa membangun relasi antar mahasiswa sosiologi maupun mahasiswa yang lainnya, dari jurusan yang lainnya. Segitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Indah. Waktu Anda masih ada, apakah Anda ingin menambahkan jawaban Anda? Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, karena ketiga kandidat sudah memaparkan jawaban mereka untuk pertanyaan pertama, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu, bisakah Anda jelaskan tujuan penting Anda dalam mewujudkan visi misi Anda? Saya ulangi sekali lagi, bisakah Anda jelaskan tujuan penting Anda dalam mewujudkan visi misi Anda? Pada pertanyaan yang kedua ini, saya persilahkan yang menjawab dari kandidat 3, Indah Larasati. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Dimulai dari Anda berbicara, maaf. Tujuan penting untuk mewujudkan visi misi yang telah saya buat, yaitu serta-merta untuk menjadikan organisasi himpunan sosiologi menjadi lebih baik lagi ke depannya, menjalin komunikasi yang baik untuk lebih lagi menjalin komunikasi yang baik dan bisa bekerja sama lagi menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya, supaya himpunan sosiologi ini menjadi suatu himpunan yang memang bisa dilihat punya suatu manfaat yang baik juga untuk semua mahasiswa di sosiologi. Segitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Indah Larasati sebagai kandidat 3. Sekarang kita lanjut, masih dalam pertanyaan yang kedua. Saya persilahkan kandidat pertama untuk menjawab pertanyaannya, yaitu, bisakah Anda jelaskan tujuan suatu himpunan yang memang bisa dilihat punya suatu manfaat yang baik juga untuk semua mahasiswa di sosiologi. Segitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Indah Larasati sebagai kandidat 3. Sekarang kita lanjut, masih dalam pertanyaan yang kedua. Saya persilahkan kandidat pertama untuk menjawab pertanyaannya, yaitu, bisakah Anda jelaskan tujuan penting Anda dalam mewujudkan visi misi Anda? Kepada kandidat pertama dipersilahkan. Waktu Anda 3 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Terima kasih pertanyaannya. Tujuan saya dalam mewujudkan visi dan misi saya. Visi saya adalah apa yang akan nantinya Himasos di periode selanjutnya ini kerjakan. Dan untuk menjadikan visi ini nyata, butuh dorongan, yaitu apa yang akan saya lakukan melalui ketiga misi saya. Di mana ketiga misi saya ini berangkat sebenarnya dari keresahan saya sendiri. Jadi, saya benar-benar ingin menjadikan himpunan mahasiswa sosiologi sebagai wadah
bagi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, saran, masukan, atau sebagai fasilitator dalam mengekspresikan karya dan minat diri, khususnya yang berkaitan dengan visi dan misi dari program studi sosiologi itu sendiri pastinya, baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desti untuk jawabannya. Sekarang kita lanjut ke jawaban kandidat kedua, yaitu Rizky Apriza. Kepada Rizky Apriza, dipersilahkan menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Agnes Tasya. Tujuan saya apabila saya terpilih pada menjadi kandidat ketua Himasos 2020-2021, tujuan saya yang pertama itu ingin mewujudkan himpunan yang berintegritas. Artinya, menjadikan Himasos yang berpegang teguh pada komitmen dan konsistensi dalam melakukan tindakan. Selain itu, saya ingin menjadikan Himasos sebagai organisasi yang transparan. Artinya, adanya keterbukaan dari pihak Himpunan Mahasiswa Sosiologi pada para mahasiswa, baik mahasiswa aktif atau alumni terdahulu. Lalu menjadikan Himasos, khususnya program studi sosiologi, semakin maju dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya tujuan lain yaitu saya ingin meningkatkan kreativitas mahasiswa sosiologi dalam, misalnya dalam perlombaan esai, perlombaan non-akademiknya dalam bidang futsal atau bulu tangkis yang lain-lain. Selanjutnya tujuan saya yang lain yaitu mampu menjadikan himpunan mahasiswa sosiologi yang independen. Artinya himpunan mahasiswa sosiologi mempunyai kedaulatan sendiri dalam menentukan arah tujuan tanpa adanya campur tangan pihak di luar himpunan mahasiswa sosiologi. Menurut saya cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya kandidat 3 Muhammad Rizky Apriza. Sekarang kami akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang pertama akan dijawab oleh kandidat kedua Muhammad Rizky Apriza. Pertanyaannya adalah, apa tindakan spesifik yang akan Anda lakukan untuk meraih tujuan-tujuan yang Anda sebutkan di atas? Saya ulangi lagi, apa tindakan spesifik yang akan Anda lakukan untuk meraih tujuan-tujuan yang tadi Anda sebutkan di atas? Kepada kandidat nomor 3 Muhammad Rizky Apriza dipersilahkan. Kepada kandidat kedua Muhammad Rizky Apriza, saya persilahkan waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tindakan saya dalam mewujudkan visi dan misi saya apabila saya terpilih, yaitu saya akan lebih terbuka lagi. Maksudnya, misalnya ada permasalahan tertentu yang dialami himpunan, akan minta saran dari alumni atau teman-teman sekalian agar komunikasinya itu berjalan secara terbuka. Lalu saya ingin mengadakan kerjasama baik dengan prodi yang ada di UNAS ataupun dengan kampus lain. Lalu baik, terima kasih untuk jawabannya Saudara Muhammad Rizky Apriza. Waktu Anda masih tersisa banyak, apakah Anda ingin memberikan jawaban lebih lagi? Cukup. Baik, selanjutnya masih di pertanyaan nomor 3, saya mempersilahkan kandidat pertama, Desti, untuk menjawab pertanyaan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa tindakan spesifik yang akan Anda lakukan untuk meraih tujuan-tujuan yang tadi Anda sebutkan di atas? Saya persilakan kandidat pertama untuk menjawab. Kepada Desti, dipersilakan waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Agnes. Tindakan spesifik yang akan saya lakukan untuk merealisasikan visi saya, melakukan diskusi baik dengan
dosen, maksudnya dosen dengan mahasiswa ataupun sesama mahasiswa membahas topik-topik yang sedang yang memang hangat untuk dibicarakan. Jadi topik-topik pembahasannya tidak hanya tentang kegiatan akademik, begitu pun juga dengan kegiatan non-akademiknya. Selanjutnya itu yang akan saya lakukan selanjutnya menjalin hubungan dengan berbagai prodi, baik yang ada di lingkungan Universitas Nasional maupun prodi sosiologi yang ada di lingkungan kampus lain, karena dengan melakukan kolaborasi dari berbagai pihak, maka akan menambah pengetahuan, pemahaman, dan dapat meningkatkan relasi juga. Yang terakhir, saya akan berusaha untuk membuat acara-acara yang akan berjalan untuk himpunan sosiologi agar lebih diminati bagi para mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa sosiologi di lingkungan Universitas Nasional dulu, agar kegiatan-kegiatan lainnya dapat berjalan dengan baik. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Saudara Desti. Mari kita dengarkan pemaparan jawaban kandidat nomor 3, Indah Larasati, dengan pertanyaan, apa tindakan spesifik yang akan Anda lakukan untuk meraih tujuan-tujuan yang sudah Anda sebutkan di atas? Kepada Saudara Indah Larasati, dipersilahkan waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tindakan-tindakan yang spesifik yang akan saya lakukan jika saya terpilih, saya akan melakukan suatu menjalin komunikasi seperti melakukan diskusi dengan mahasiswa yang ada di himpunan maupun mahasiswa yang ada di luar himpunan, bahkan mahasiswa yang ada di berbagai program studi di Universitas Nasional untuk menjalin relasi yang baik gitu, supaya kalau misalkan ada acara atau ada terlibat lomba-lomba, bisa saling bekerja sama di situ, karena mahasiswa di sosiologi tersendiri juga pasti mempunyai mahasiswa yang kreatif dan lebih inovatif lagi untuk bisa ikut lomba atau mengikuti acara-acara event tertentu. Terus saya juga akan memberikan suatu kebebasan, namun kebebasan itu juga tetap diawasi supaya tidak melenceng dari apa yang telah diperintahkan, karena pada dasarnya mahasiswa juga dalam melakukan suatu tindakan juga harus adanya suatu kepercayaan dari pemimpinnya, supaya mahasiswa tersebut melakukan suatu kegiatannya itu, suatu idenya itu bisa dengan leluasa, kayak gitu. Mungkin segitu aja, Agnes. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Indah untuk jawabannya. Waktunya masih tersisa 1 menit. Apakah ingin menambahkan jawaban lagi atau cukup? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Berarti kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu apa langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam waktu dekat ini untuk mewujudkan visi misi Anda, mengingat sekarang kita masih dalam masa pandemi yang belum berakhir. Saya persilahkan kepada kandidat nomor 1, Desti, untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk Agnes. Langkah-langkah terdekat yang akan saya ambil dalam masa pandemi seperti saat ini, mungkin yang pertama adalah promosi tentang prodi sosiologi di media sosial
yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik masyarakat luar dan tentunya teman-teman mahasiswa baru kita nantinya yang akan bergabung agar lebih mengenal bagaimana program sosiologi, apa saja kegiatan yang telah kita jalani, berbagai macam pengabdian yang sudah kita jalani, dan mungkin diskusi-diskusi yang karena pandemi COVID, mungkin diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan melalui Zoom, lewat daring, contohnya seperti diskusi-diskusi seputar topik yang sedang hangat di kalangan masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan pembelajaran maupun tidak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Desti. Waktu Anda masih tersisa 2 menit, apakah Anda ingin menambahkan lagi? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Mari kita lanjut ke kandidat selanjutnya, yaitu kandidat 2, Muhammad Rizky Apriza. Silakan menjawab apa langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam waktu dekat ini untuk mewujudkan visi misi Anda, mengingat sekarang kita masih di dalam masa pandemi yang belum berakhir. Kepada Muhammad Rizky Apriza, dipersilakan waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Agnestasya. Selanjutnya langkah-langkah apa saja yang akan saya ambil selama masa pandemi untuk mewujudkan visi misi saya. Jadi selama masa pandemi ini tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalankan proker Himasos. Saya dapat menjalankan proker atau program kerja saya dapat menjalankan proker secara online seperti melalui Zoom, atau sekarang kan lagi new normal, kita dapat menjalankan program kerja secara langsung, tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang pemerintah ajukan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 2 atas jawabannya. Waktu Anda masih tersisa 30 detik, apakah Anda ingin menambahkan jawaban Anda? Kemungkinan juga saya akan lebih mengaktifkan sosial media Himasos lebih sering lagi, serta YouTube Himasos lebih aktif lagi. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 2. Untuk kandidat nomor 3, Indah Larasati, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu apa langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam waktu dekat ini untuk mewujudkan visi misi Anda, mengingat masa pandemi ini belum berakhir. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langkah-langkah yang saya ambil yaitu pada masa pandemi ini, yang dimana sebenarnya untuk menarik minat mahasiswa, karena kan ini baru mau pergantian kepengurusan Himasos, jadi lebih kayak melakukan pendekatan kepada mahasiswa yang akan masuk untuk bergabung di Himasos, yaitu mengkomunikasikan value, karena banyak banget mahasiswa yang masuk organisasi itu sebenarnya nggak ada daya tarik karena hanya ingin ikut-ikutan atau karena ingin eksis aja, yang mereka tuh kadang sudah masuk ke lingkungan organisasi dan melihat yang terjadi sebenarnya, terus mereka ingin keluar dan tidak bertahan untuk berada di organisasi. Karena dalam mengkomunikasikan value juga sangat penting, seperti kayak memberitahukan informasi manfaat untuk
bergabung di Himasos itu seperti apa yang akan kita dapatkan jika kita bergabung di Himasos kayak gitu, dan fasilitas apa aja yang kita dapatkan kayak gitu. Dan mungkin untuk di media sosial tersendiri juga memang harus diperkuat lagi untuk promosi-promosinya, dan untuk mahasiswa-mahasiswa lain juga bisa bekerja sama untuk membantu menyebarluaskan berupa informasi atau prestasi yang ada di Himasos atau di program studi sosiologi itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Indah Larasati atas jawabannya. Waktu Anda masih ada 1 menit, apakah Anda ingin menambahkan jawaban Anda? Saya rasa sudah cukup, Agnes. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan nomor 5, yang akan dijawab pertama oleh kandidat nomor 2, Muhammad Rizky Afriza, dengan pertanyaan, apabila Anda terpilih menjadi Ketua Umum Himasos, bagaimana peran langsung Anda sebagai pemimpin untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa sosiologi agar bisa mempercayai Himasos sepenuhnya dan bisa bergabung kepada Himasos? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apabila Anda terpilih menjadi Ketua Himasos, bagaimana peran langsung Anda sebagai pemimpin untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa sosiologi agar bisa percaya sepenuhnya kepada Himasos dan bisa bergabung dengan Himasos? Kepada kandidat 2 dipersilahkan, waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Agnes. Apabila saya kepilih, saya akan mengajak mahasiswa yang akan bergabung ke himpunan dengan cara saya akan menjelaskan program apa saja yang akan diajukan, lalu prospek kedepannya saya akan menjelaskan semuanya untuk menarik minat mahasiswa yang ingin bergabung. Selain itu, saya juga akan memberitahu kepada mahasiswa tersebut atau memperkenalkan lebih dalam keunggulan apa saja yang ada di sosiologi Universitas Nasional. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudara Rizky Afriza. Waktu Anda masih tersisa 1 menit. Apakah Anda ingin menambahkan jawaban Anda? Cukup, Saudara Agnes. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut ke kandidat ketiga, yaitu Indah Larasati. Dengan pertanyaan, apabila Anda terpilih menjadi Ketua Umum Himasos, bagaimana peran langsung Anda sebagai pemimpin untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa sosiologi agar bisa percaya sepenuhnya dan bisa bergabung kepada Himasos? Waktu Anda 3 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Itu pada dasarnya adalah pemimpin untuk para anggotanya untuk lebih baik lagi dan menjalankan program kerja lebih baik lagi. Maaf, sepertinya Saudara Indah keluar atau bagaimana ya? Keluar. Baik, karena ada kendala jaringan. Baik, apakah Saudara Indah sudah masuk kembali? Baik, karena masih ada kendala pada kandidat nomor 3, saya akan melanjutkan kepada kandidat pertama, yaitu Desti. Untuk menjawab pertanyaannya, apakah pertanyaannya mau saya ulang atau tidak? Boleh diulang? Baik,
Pertanyaannya adalah, apabila Anda terpilih menjadi Ketua Umum Himasos, bagaimana peran langsung Anda sebagai pemimpin untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa sosiologi agar bisa percaya sepenuhnya kepada Himasos dan juga bisa bergabung di dalam Himasos? Waktu Anda 3 menit untuk menjawab dimulai dari ketika Anda berbicara. Terima kasih Agnes. Apabila saya terpilih menjadi Ketua Himasos, saya akan menjalankan organisasi dengan asas kebersamaan dan gotong royong di antara pengurus, baik di luar kegiatan himpunan maupun di dalam kegiatan himpunan. Selain itu, menurut saya, menurut saya, keingin bergabungan para teman-teman mahasiswa dalam himpunan tidak bisa dilakukan dengan paksaan, karena sebenarnya itu semua harus berangkat dari hati kita masing-masing, bagaimana kita akan bertanggung jawab nanti